Proyek PIK 2 milik Aguan ditetapkan PSN oleh Jokowi, dihapus Prabowo. Proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 Tropical Coastline dihapus dari Daftar Proyek Strategis Nasional atau PSN. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang ditetapkan di Jakarta pada 24 September 2025. Proyek PIK 2 Tropical Coastline sebelumnya masuk dalam daftar PSN. Namun dalam peraturan yang baru, proyek tersebut dinyatakan dihapus. Pemutakhiran daftar PSN dalam peraturan baru ini merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung. Polemik muncul sejak status PSN untuk PIK 2 diberikan pemerintah Joko Widodo. Pemberian status PSN ini ditengarai sebagai imbalan karena pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan berinvestasi ke proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Barusan saya membaca bahwa PSN PIK 2 dibatalkan oleh Prabowo. Jadi pembangunan PIK 2 itu dijadikan PSN di era Jokowi. Memang lucu ya, kalau itu proyek murni swasta terus kasih hadiah jadi PSN. Ya itu imbal baliknya adalah Podomoro Agung Sedayu Group ya membangun hotel di IKN. Ya ibaratnya gini. Dari PSN kamu dapat 20 triliun. Yang 10 triliun gua buat bangun IKN. Yang 10 triliun buat bangun PIK 2. Nah, itu akal-akalannya. Jadi selama ini yang ngomong bahwa Jokowi hanya memikirkan rakyat, faktanya oligarki in his mind always. Sekarang proyek strategis nasional salah satunya yakni PIK 2 itu sudah dihapus dan ini pasti menggemparkan. Bukan cuma soal sahamnya yang pasti akan anjlok, tapi ya ke depan ini akan berdampak kemana-mana karena ini adalah kawasan 1.756 hektar dengan total investasi mencapai 65 triliun rupiah. Dan dengan pembatalan PIK 2 sebagai bagian dari proyek strategis nasional itu semakin menunjukkan, menegaskan bahwa pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo di Kertanegara kemarin yang tidak diliput sama media atau tidak ada wartawan yang juga ya sebenarnya Pak Prabowo nampaknya tidak terlalu berkenan untuk diberitakan gitu ya, tapi kubu Jokowi atau ajudannya yang memberitakan ini sendiri ke media gitu kan ya, hari ini itu semakin menjelaskan kepada kita semua bahwa pertemuan itu adalah pertemuan yang tidak terlalu dikehendaki, adalah pertemuan yang cukup negatif dan Prabowo nampak ya nggak berkenan atau tidak ada deal apa-apa atau semua permintaan Jokowi ketika itu banyak yang ditolak atau tidak bisa dipenuhi. Ya ini salah satu tandanya gitu. Setelah pertemuan kemudian PSN PIK 2 dibatalkan. Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto menghapus proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK Tropical Coastline dari Daftar Proyek Strategis Nasional atau PSN. Pencoretan proyek garapan Aguan Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025. Permenko ini resmi ditetapkan pada 24 September 2025. Dalam belet itu, proyek PIK 2 Tropical Coastline dinyatakan dihapus. Sebelumnya, proyek tersebut masuk dalam daftar PSN yang termuat di Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024. Dalam peraturan itu, proyek PIK 2 Tropical Coastline berada dalam urutan 26 dalam kategori PSN sektor pariwisata. Penghapusan proyek garapan Aguan itu merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung. Perubahan dan pencoretan itu juga dilakukan dengan alasan sinkronisasi proyek atau program sesuai dengan pemuktahiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Penetapan status PSN PIK 2 Tropical Coastline memang menuai kontroversi dan dikaji ulang oleh Presiden Prabowo Subianto. Sorotan itu disampaikan oleh Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid. Sorotan muncul karena proyek tata ruang pengembangan Pantai Indah Kapuk 2 melakukan dugaan pelanggaran.
Salah satunya sebagian area proyek strategis di PIK 2 yang berada di kawasan hutan lindung. Polemik muncul sejak status PSN untuk PIK 2 diberikan pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada Aguan. Nah, itu dia sahabat Merdeka, Prabowo coret proyek PIK 2 milik Aguan dari PSN yang ditetapkan di era Jokowi. Sekali lagi, PIK 2 yang keroknya adalah Joko Widodo, Sandiaga Uno, Airlangga Hartarto, kemudian mantan Bupati Tangerang Ahmad Jati. Itulah biang kerok terjadinya PSBN PIK 2. Kepada negara, lakukan segera audit terhadap aset negara untuk dikembalikan ke negara atau dibayar ganti rugi oleh PIK 2. Sekali lagi, terima kasih Pak Presiden Prabowo. Lakukan penertiban semua dari pihak-pihak yang merampok aset negara. Selain pengembalian aset negara yang saya kemukakan tadi, dengan pencabutan PSN PIK 2 yang jelas-jelas dulu memanfaatkan status PSN untuk menggusur rakyat dengan berbagai cara, maka saya minta agar PIK 2 segera mengembalikan tanah-tanah rakyat yang diperoleh dengan cara transaksi yang terpaksa, antara lain seperti menggunakan preman, intimidasi, kemudian membayar dengan harga yang sangat murah, 15 sampai 50 ribu rupiah per meter, kemudian memakai cara hukum, kemudian memenjarakan beberapa orang, dan saya berharap bahwa ini semua tanah-tanah tersebut dikembalikan. Satu, yang harganya sama sekali tidak masuk akal, di bawah harga pasar. Yang kedua, sekarang banyak sekali yang sudah diberikan uang muka tapi tidak diselesaikan dan dipaksa, kemudian yang dijual secara terpaksa, apalagi mereka-mereka yang dipenjarakan. Itu saya pikir itu ribuan hektar tanah rakyat yang diambil seperti itu. Maka saya berharap seluruh rakyat yang menjadi korban PIK 2 bersatu untuk melakukan tuntutan kepada PIK 2 untuk mengembalikan tanah-tanah mereka. Terhadap juga irigasi yang sudah dirusak oleh PIK 2, padahal itu dibatalkan, maka segera mereka harus mengembalikan kepada kondisi semula. Jadi kalau PSI dalam beberapa hari terakhir kemarin coba memberikan satu pernyataan bahwa ada pihak-pihak yang coba menjauhkan antara Prabowo dan Pak Jokowi, ya sebenarnya itu hanya ya hiburan bagi kelompok mereka sendiri gitu, karena pada kenyataannya antara Jokowi dengan Prabowo ini emang jauh gitu, sejak dulu emang jauh gitu. Jadi ya nggak usah dipisahkan, maka mereka juga pasti akan semakin jauh dan semakin jauh ketika Pak Prabowo hari ini sudah menjadi Presiden Indonesia. Ya karena ya nggak ada rasanya presiden di Indonesia yang punya pengaruh luar biasa kemudian masih mau dikontrol atau ditunggangi atau mendengar keinginan-keinginan atau menyesuaikan dengan kepentingan mantan sebelumnya, apalagi yang sudah tidak punya partai, tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi ya itulah fakta peta kekuasaan politik di Indonesia. Sebagai presiden, Prabowo pasti ya nggak suka dan nggak mau gitu. Kepada Pemda Kabupaten Tangerang, saya berharap agar perubahan status wilayah-wilayah pertanian menjadi wilayah pemukiman lewat perubahan RUTR-RTW agar dikembalikan menjadi wilayah pertanian kembali. Karena seperti Anda ketahui bahwa keputusan Menteri ATR melakukan moratorium terhadap pengalih fungsi lahan pertanian menjadi lahan lain pemukiman, itu tidak dilakukan lagi, walaupun wilayah tersebut sudah berubah menjadi wilayah non pertanian. Tapi apabila fisiknya masih pertanian, maka tidak boleh dilakukan konversi. Artinya PIK 2 tidak bisa lagi melakukan konversi apapun wilayah Banten, wilayah Pantai Utara, karena moratorium perubahan wilayah pertanian menjadi wilayah pemukiman dan lain-lain. Pemda Tangerang sudah melakukan itu
saya yakin adalah kong kali kong dengan PIK 2. Pemda Karangan berhentilah menjadi kaki tangan PIK 2 menggusur rakyat. Itu saya pikir saya mengingatkan jangan menjadi alat oligarki yang disogok tanda kutip dari hasil rampasan atau penggusuran rakyat. Proyek milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan yakni pengembangan PIK 2 dihapus dari Daftar Proyek Strategis Nasional PSN 2025. Proyek tersebut ditetapkan sebagai PSN pada era kepresidenan Joko Widodo, Jokowi, lalu akhirnya dihapus oleh Presiden Prabowo. Pada aturan lama yakni Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 perubahan kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, pengembangan PIK 2 masuk ke dalam urutan ke-217 dari 218 proyek yang menjadi PSN. Pada belai tersebut, pengembangan PIK 2 masuk sebagai PSN sektor pariwisata. Namun dalam aturan baru yakni Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan ke-8 atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, PIK 2 tak lagi termasuk dalam daftar PSN. Dalam aturan baru, jumlah PSN yang ditetapkan adalah 228 proyek yang terdiri dari beberapa sektor, yaitu sektor jalan dan jembatan, sektor bandar udara, sektor kereta, sektor kawasan, sektor perumahan, sektor bendungan dan irigasi, sektor air bersih dan sanitasi, sektor tanggul pantai, sektor energi, sektor teknologi, sektor pendidikan, sektor pariwisata, sampai sektor pertanian dan perkebunan. Perubahan daftar PSN tersebut dilakukan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PHUM 2025. Sinkronisasi proyek atau program sesuai dengan pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025, dan sinkronisasi proyek atau program di bidang energi, pangan, dan air untuk mendukung target swasembada pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, perlu dilakukan perubahan daftar proyek strategis nasional, tulis bagian pertimbangan belai tersebut. Saham milik Aguan anjlok, dicabutnya PIK 2 dari daftar PSN juga berdampak pada emiten milik Aguan. PT Indah Kapuk 2 terbuka Pani, terpantau anjlok pada sesi 2 perdagangan Senin 13/10. Per Senin 13/10 pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, saham Pani anjlok 7,97% atau turun Rp117 per lembarnya. Dengan begitu, saat ini saham Pani berada di level Rp13.575 per lembar. Selain Pani, terdapat emiten lain yang juga terafiliasi dengan Aguan yakni PT Bangun Kosambi Sukses Terbuka CBDK. Pada waktu yang sama, saham CBDK juga anjlok. Per Senin 13/10 pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, saham CBDK terpantau merosot hingga 8,83% atau turun Rp625 per lembarnya. Dengan begitu, saat ini saham CBDK berada di level Rp6.450 per lembar.